berani. Ya, Hezbollah apa berani? Nggak berani. Kalau berani dari kemarin sudah perang, udah geger. Ini cuman kentut aja, cuman gitu doang. Houthi juga sama. Kalau perang berani itu ya kontak langsung kayak Hamas ini. Karena begitu si Hezbollah berani macam-macam, diratain kotanya habis itu, Lebanon itu, Beirut itu. Habis, lenyap, udah hilang dari peta. Kayak Gaza ini kan sudah lenyap ini kan. Rata semua. Nah, apalagi diisi air, beneran diisi air udah nih ya. Kalau diisi air rusak ini kotanya, udah mau diapain lagi? Bingung juga cara bangunnya tuh, saya nggak tahu tuh. Nah, tapi orang Israel pinter ya, bisa lah nanti lah orang Israel tahu caranya. Dirusak. Kalau udah dirusak itu nggak bisa ditanamin apa-apa lagi. Ya, cuma tanamin pohon kelapa aja itu. Siap pohon kelapa kalau hidup. Paling cuma begitu. Nah, itu caranya begitu ya. Jadi nanti akan damai di sana. Damai seluruh dunia 2024 akan damai. Nah, kita nubuatannya buat dunia dulu ya. Damai. Ini Hamasnya tangkapin satu-satu sampai si Haniel tadi ya, Hananya. Pak Ismail Haniel, Ismail, Hananya tadi ya. Emang lupa tadi Ismail tadi ya, Hanieh ya. Tangkap Ismail dan itu si siapa itu ya, tangkapin semua bos-bosnya Hamas itu ya, Sinwar segala macam, tangkapin semua, pasti ditangkap, entah gimana caranya, satu-satu diciduk semua itu, sudah ditekatin, habis Hamas itu. Fat sama si MIT ternyata presidennya terima duit ya kan, 300 juta dolar, 4,5 miliar, 4,5 triliun, kan serem. Jadi di akhir peperangan ini ya, di akhir peperangan ini nanti closing ya, akhir bulan ya, tahun baru selesai. Ya tahun depan masa damai ya, seluruh dunia damai, Yerusalem damai, dunia damai. Ya, Yerusalemnya diambil alih. Diambil alih ya. Apakah Masjidil Al-Aqsa akan diruntuhkan? Saya kok nggak yakin ya. Saya kira enggak lah, enggak akan diruntuhkan. Karena itu lokasinya kalau Anda melihat Masjidil Al-Aqsa itu beda ya. Lokasinya Masjidil Al-Aqsa itu beda. Mana nih? Dulu pernah saya ini ya. Hmm, Sorry ya, saya lupa ya. Ini ya, ini kan posisi bayi suci nih. Ini kan replika ya, ini kan replika bayi suci nih. Maka Masjidil Al-Aqsa itu posisinya itu di sini nempel, ya, di daerah sini Masjidil Al-Aqsanya, Al-Aqsa. Ini jadi Temple Mount, ya kan? Ya kan, yang sekarang jadi Temple Mount ini ya. Masjidil Al-Aqsa di sini, jadi di luar ini ya, di luar. Jadi nggak ada masalah ya. Bentar ya, kita lihat ini ya, gambarnya aja dari sini aja. Ini lihat nih, lihatlah lihat. Ya saudara ya, ini kan, ini tadi kan bait Allah kan, bait suci, ya, Mount Temple. Ini Al-Aqsanya ini nih, di luar. Ini kan ini kotakan ini ya, lihat ya, kotakan ini nih, ini kan bangunan ini kan, pemanjang ini Al-Aqsa nih, ya, Al-Aqsa. Nah ini sama seperti ini nih tadi, sama seperti yang Anda lihat di sini tadi.
Kalau Anda lihat ini, Al-Aqsanya di sini nih. Ini kan bangunan tadi nih, yang panjang ini. Ini Al-Aqsanya di sini nih, nempel di situ. Nah, ini apa sucinya? Ya, ini Mount Temple. Sama tuh tadi. Ini Al-Aqsa nempelnya di sini. Itu ya. Jadi saya rasa kok Al-Aqsa nggak akan dirubuhkan. Ya, nggak ada gunanya juga. Apa malah tambah musuh, malah nggak perlu. Ya kan? Sementara mereka bisa di sini. Hari ini orang Yahudi itu tidak boleh masuk ke sini. Orang Yahudi itu nggak boleh, aneh ya. Padahal ini adalah bait sucinya mereka, dan itu di situ ada Mount Temple tadi yang kuning itu tadi ya, Golden Dome itu ya, Dome of the Rock itu ya. Nah, itu nggak boleh masuk di Mount Temple itu, kan lucu kan? Setahun sekali diizinkan masuk seorang imam ya, satu orang imam setahun sekali boleh ke sana. Tetapi sekarang ini nggak boleh masuk, orang Yahudi nggak boleh ke sana. Nah, lalu Al-Aqsa ini ya dikuasai sama Islam. Itu yang terjadi. Itulah faktanya sekarang ini. Ya, fakta yang terjadi sekarang ini. Jadi orang Israel mau ngambil ini, pasti akan diambil alih. Pasti. Ya. Jadi ini sekarang mereka sudah begini, udah kadung kepalang basah, pasti akan diokupasi ini. Akan diminta. Kalau enggak akan, waduh. Sarumut itu urusannya nanti. Ya, akan ruwet. Ya. Al-Aqsa Kubamas bukan ya. Al-Aqsa itu yang kiri itu tadi ya, yang hitam tadi ya. Al-Aqsa itu bukan yang itu tadi Mount Temple tadi ya. Ini Al-Aqsa nih. Ya. Ini Mount Temple namanya. Ini tembok ratapan. Ya, ini tembok ratapannya. Ya, yang terjadi ya. Al-Aqsa nih. Yang hitam itu ya, yang kubahnya hitam itu yang Al-Aqsa itu. Bukan yang tembok emas ya, bukan. Ya, Masjid Al-Aqsa, Dome of the Rock tadi yang kuning itu ya. Ini kan yang kuning tadi, Dome of the Rock. Ya kan? Ini Al-Aqsa nih. Ya, Al-Aqsa itu. Itu ya. Kayaknya nanti ikut ke Israel ya. Kalau kita ada fellowship di Israel, kalian ikut. Jadi ngerti. Kita ke sana. Nanti kita masuk dari gerbang timur ya. Apa namanya? Mercy. Gate of Mercy itu ya, gerbang timur. Ya, masuk dari sana. Itu nanti lewat di Golden Gate ya, Golden Gate. Golden Gate. Ini kita masuk merobos ya. Bayar. Bayar. Nanti kita kasih tips aja itu sama yang jaga itu. Karena nggak boleh ya, kalau Anda yang boleh itu hanya orang tertentu lah, tapi bayar ya. Bayar boleh. Tapi suatu mungkin tahun depan mungkin sudah dibuka kali ya. Saya dengar mau dibuka soalnya. Nah, itu di bawahnya ini ada ini ya, ada namanya lupa lagi namanya ya. Fondasinya itu ya, Holy of Holy ya. Fondasinya bait suci yang asli. Jadi bukan di sini, bukan Al-Aqsa ya, bukan. Itu ya. Ini kita bisa ke sana. Ya, Al-Aqsa itu yang sebelah yang ada gentengnya itu ya, itu di Al-Aqsa. Yang itu tuh Holy of Holy itu sananya. Ini ya. Nah, itu ya. Nah,
sana ya. Kalau Anda ke sana, Anda jangan datang bawa-bawa trinitas, diludahi nanti. Jangan bawa-bawa kayu salib, ya. Orang Kristen itu tidak pernah menggunakan simbol salib loh. Simbol salib itu baru digunakan zamannya Konstantin. Orang Kristen itu menggunakan simbolnya ikan, ya iktus, ya ikan gitu ya, iktus, ikan. Ini jangan bawa-bawa sok-sokan, bawa-bawa salib, jalan salib, ya Doloroso, aduh salib gede dibawa-bawa, itu diludahin kamu. Orang Yahudi itu kalau melihat salib itu mereka ingat selama 1700 tahun mereka dianiaya sama orang Kristen di Eropa, ya. Jangan, Anda ke sana itu ya nggak usah sok bawa-bawa identitas agama Kristen, jangan, ya. Anda jangan sok-sokan bawa identitas agama Kristen. Kalau Islam bagaimana? Kalau Islam, orang Yahudi nggak mau jadi Islam. Tovia Singer aja nggak mau jadi Islam, padahal muji-muji Islam terus Tovia Singer. Tapi nggak mau jadi Islam. Lebih banyak orang Yahudi jadi orang Mesianik ya daripada orang Islam. Daripada Yahudi jadi Islam. Nggak mau. Karena Islam itu menghina sekali ya. Tertulis di dalam kitabnya untuk membunuh orang Yahudi. Makanya orang Yahudi tidak akan mau jadi Islam. Beda dengan menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesua Masih atau Mesianik. Selama jangan bawa-bawa salib, jangan bawa-bawa Trinitas, orang Yahudi akan oke-oke saja. Tapi begitu kau bawa Trinitas, salib, orang Yahudi langsung nolak, nggak akan mau. Ya, nggak akan mau. Nah, itu ya, itu rahasianya. Nah, balik lagi ya, sayembara 6 miliar. Saya kira ini Desember ini sudah akan menjadi akhir ya, akhir dari semua drama si Hamas ini ya. Semua Hollywood ini akan berakhir Desember ini. Ini sudah nggak ada lagi. Ya, lalu Januari mulai deal bagaimana caranya bisa mengakses ini, mengakses ke Mount Temple. Pasti akan diakses ya. Apakah orang Yahudinya ingin membangun bait suci? Ya pro kontra juga. Tidak semua orang Yahudi mau membangun bait suci. Ya. Tetapi kalau untuk akses ya pasti akan diminta aksesnya. Damai akan damai. Damai nanti ya tanpa harus ngutak-ngutik ini pun damai. Tapi nanti ini akan dikasihkan nanti sama Yordania. Ya, dijadikan menjadi kesepakatan dibangun dan tapi menjadi tetap area otorita dikelola bersama khusus daerah ini. Ya, khusus daerah itu saya kira akan dibikin area internasional. Ya kan? Yang gereja ke gereja, yang mau ke Al-Aqsa, yang mau ke Mount Temple. Ya kan di belakangnya ini, saudara ya, di sebelah kirinya ya, sebelah kirinya ini ya ada Bukit Zaitun kan, sebelah Bang Timur, ya sebelah kirinya nih ya, ke barat ya. Di barat ini ada Bukit Zaitun kalau nggak salah ya, ada Bukit Zaitun. Sebentar ya, sebelah barat ya, Bukit Zaitun ya, sebelah baratnya ya, Bukit Zaitun. Nah dari Bukit Zaitun itu, sebelah kiri, ya sebentar ya, Bukit Zaitun ya, sebentar ya. Oke, shalom semuanya. Ya. Nah, berarti sebelah tadi ya, benar sebelah gerbang sebelah baratnya ya tadi ya. Karena kan ini kan Al-Aqsa nih. Ini Al-Aqsa, ya kan? Ini kan tadi adalah Mount Temple kan. Sana itu timur. Jadi ke sini itu barat. Ya, ini berarti sebelah baratnya tadi ya. Bukit Zaitunnya sebelah sini tadi ya. Bukit Zaitunnya ya. Itu ya, Bukit Zaitunnya sebelah
tadi sebelah kirinya tadi. Ini saya lagi di atas Bukit Zaitun itu ya. Ya, tadi Bukit Zaitunnya itu sebelah sini. Di sebelah sini nih Bukit Zaitunnya nih. Ya, misalnya sebelah kiri. Daerah sini lah kira-kira ya. Ini tembok barat, tembok ratapan tadi. Nah, jadi ya akan ada damai di sana. Ya ada proses perdamaian. Entah itu 3 tahun, entah itu 5 tahun. Tapi yang jelas nggak akan sampai 10 tahun ya, karena terlalu jauh. Ya pasti 3, 5 ya. Lalu mereka mulai rembukan, lalu tiba-tiba ada pengkhianatan. Nah disitulah ya seluruh dunia, perekonomian di seluruh dunia rontok. Perekonomian dunia rontok, habis semua. Jadi sejak 2024 nanti dunia itu kan aman damai, Rusia, Ukraina tiba-tiba tenang. Ya tiba-tiba udah selesai aja. Ya, seperti ini ya Hamas. Hamas ini adalah ujung tombak perlawanan Islam terakhir, perlawanan Islam di seluruh dunia. Ujung tombaknya adalah Hamas. Mengapa? Karena misi dari orang Islam ini kan adalah membunuh orang Yahudi, saudara. Misinya dari orang Islam ini adalah membunuh orang Yahudi dengan cara apapun. Dengan Hamasnya ini sudah kalah, maka sudah nggak ada yang lagi yang berani melawan orang Yahudi. Siapa? Iran berani? Nggak berani. Houthi berani? Nggak berani. Ya, Hezbollah apa berani? Nggak berani. Kalau berani dari kemarin sudah perang, udah geger. Ini cuman kentut aja, cuman gitu doang. Houthi juga sama. Kalau perang berani itu ya kontak langsung kayak Hamas ini. Karena begitu si Hezbollah berani macam-macam, diratain kotanya, habis itu Lebanon itu, Beirut itu. Habis, lenyap, udah hilang dari peta. Kayak Gaza ini kan sudah lenyap ini kan. Rata semua. Nah, apalagi diisi air, beneran diisi air udah nih ya. Kalau diisi air rusak ini kotanya, udah mau diapain lagi? Bingung juga cara bangunnya tuh, saya nggak tahu tuh. Nah, tapi orang Israel pinter ya, bisa lah nanti lah orang Israel tahu caranya. Dirusak, kalau udah dirusak itu nggak bisa ditanamin apa-apa lagi. Ya, cuma tanamin pohon kelapa aja itu nanti. Saya pohon kelapa kalau hidup. Paling cuma begitu. Nah, itu contohnya begitu ya. Jadi nanti akan damai di sana. Damai seluruh dunia 2024 akan damai. Nah, kita nubuatannya buat dunia dulu ya. Damai. Ini Hamasnya tangkapin satu-satu sampai si Haniel tadi ya. Hananya, Pak Ismail Haniel. Ismail, Hananya tadi ya. Emang? Lupa tadi Ismail tadi ya. Hanieh ya. Tangkap. Ismail dan itu si siapa itu ya. Tangkapin semua. Bos-bosnya Hamas itu ya. Sinwar segala macam. Tangkapin semua. Pasti ditangkap. Entah gimana caranya satu-satu diciduk semua itu. Sudah ditekatin. Habis Hamas itu. Yang tersisa ya Mahmud Abbas. Mahmud Abbas ini kan bonekanya Israel. Ya sudah. Kalau sudah begitu, udah rata semua, mau diapain lagi? Damai. Perjuangan Islam sudah selesai. Karena perjuangan Islam ini kan, motivasi perjuangan Islam kan menghancurkan orang Yahudi. Udah nggak ada, sudah selesai. Nah, tinggal nanti Indonesia nih, yang Islam akan berjaya di Indonesia, tapi ya porak-poranda. Karena Islam berjaya di Indonesia, maka Indonesia akan porak-poranda. Kembali ke zamannya Sultan-Sultan keruntuhan Majapahit. Anda kan masuk ke dalam zaman keruntuhan Majapahit nanti. Pecah-pecah negaranya. Nusantaranya jadi ya Sultanan Sunda sendiri, Sultanan ini sendiri, pecah kayak Majapahit zaman bubarnya Majapahit itu kan kesultanan kan bikin kesultanan sendiri-sendiri, saling perang satu sama lain. Ya sesama Islam loh padahal loh. Zamannya Majapahit mereka rukun-rukun, sekarang saling perang. Persis itu nanti jadiannya. Indonesianya ruwet, jadi ya kan, sementara di Israelnya damai. Ya mulai Januari udah mulai damai nanti nih Januari ini. Ya kan? Seluruh dunia aman. Kalau Israel sudah aman, maka seluruh dunia aman. Ya, aman semua. Amerika dipimpin Donald Trump, orang-orang Islamnya diusir. 2024 ya, terawangan Nabi ke-26 untuk tahun 2024, terawangan internasional itu ya.
Damai nanti, percaya saya. 2024 damai, ya di Yerusalem, dunia damai, ya di Eropa juga tenang. Karena orang Islamnya kan udah tekuk semua ini kan. Kamu di Jerman misalnya, kalau kamu anti Israel, ulangin kamu langsung. Di Jerman itu begitu kamu ketahuan anti Israel, udah sekarang udah langsung ciduk, saudara. Nggak boleh anti Israel. Karena anti Israel itu identik dengan antisemit. Ya, anti negara Israel itu identik dengan antisemit atau anti Yehuda, anti Yahudi. Ciduk langsung. Kalau kamu imigran ya pulangin. Kalau kamu mahasiswa ya visanya cabut, kamu pulangin. Hati-hati kamu mahasiswa Indonesia yang di sini ya. Jangan sampai kamu statement anti Israel atau anti Yahudi. Wah, kamu selesai hidupmu kelar di sini. Pulang kamu. Itu. Ya, aman nanti. Karena orang Islam itu udah nggak bisa ngaco. Aman. Ini kan kayak kemarin tadi malam ya di Jerman itu ya. Ditangkap itu ya. Nangkap anggota Hamas ya tadi malam ya di Jerman. Di Jerman ya. Ada satu warga negara Belanda, tapi dia orangnya Hamas, tapi sudah warga negara Belanda, aneh ya. Wah, diciduk ya 3 orang di Jerman itu, ciduk. Sekarang mah saya melihat positif ya, udah mulai berani. Nah itu 2024 nanti aman damai. Sampai berapa tahun? Ya mungkin tiga setengah sampai 7 tahun lah, 5 tahunan ya, average 5 tahun, 3,5 sampai 7 tahun dan damai. Damai sekali, enak sekali, dunia tenang sekali ini ya. Nggak ada bom meledak apa segala macam ya, sudah relatif nggak ada lah. Nah, tinggal di Indonesia malah yang ruwet. Indonesia yang ruwet nanti, malah giliran Indonesia yang ruwet, mumet kamu semua yang di Indonesia. Makanya saya berkata, ayo kita kibarkan bendera Israel, berkati Israel. Yang mau ngutuk, ngutuk saja. Anda jangan, supaya nanti ketika Indonesia ruwet, Anda jangan ikut ruwet. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya, kayak orang Israel di zamannya Mesir itu, waktu Mesir dihukum sama Tuhan, ya kan, mereka kan melihat penghukuman Tuhan atas Mesir, tapi orang Israel kan melihat, nonton. Kalian juga sama, Indonesia boleh ruwet, tapi kalian yang memberkati Israel nggak akan ruwet. Tenang saja. Kecuali Anda yang hedonisme ya, yang Anda tidak mau berdiakonia, ya ikut ruwet. Karena nggak cukup ya, memberkati Israel itu Anda nggak cukup cuma ngibarin bendera doang, enggak ya. Anda harus berdiakonia juga, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel, suka bersedekah. Kalau Anda tidak bersedekah, tidak berdiakonia, ya tetap nggak terlindung. Nggak bisa Anda cuma simbolis mengibarkan bendera Israel doang, nggak bisa ya. Itu hanya simbolis menunjukkan declare, saya memberkati Israel. Lalu Anda mulai berdiakonia, bersedekah. Makanya kita, Damaris, saya ajari kalian buat bikin dapur umum, ngasih makan. Ya, tiap hari kita kasih makan. Ya, dan ini pesan kami udah masuk belum ini ya. Jadi kita akan mengibarkan bendera Israel, memberkati Israel dan memberkati Palestina. Ya, supaya Anda diberkati, saudara ya. Supaya Anda itu jangan dikutuk, hidupmu jangan ngutukin orang. Ya, jangan, Anda jangan ngutukin orang. Kalau mereka mau ngutukin terserah. Anda jangan ikut-ikut ngutukin. Kita mau memberkati, ya. Kita berkati Israel, kita berkati Palestina.